Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan tolong kita di sepanjang hari ini dalam seluruh giat dan aktivitas kita. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesanggupan untuk menjalani hari ini. Kita mau berterima kasih sama Tuhan, dan sebelum kita beristirahat melalui program Bible and Bed ini, saudaraku, saya ajak setiap kita untuk membersihkan hati dan pikiran kita dari segala bentuk ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Bahkan mungkin ada orang-orang yang sepanjang hari ini ngeselin, sepanjang hari nyebelin. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau bilang firman Tuhan berkuasa menetralisir ya hati dan pikiran kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena Yesus sendiri bilang, kamu memang sudah bersih oleh karena firman yang kusampaikan kepadamu. Jadi setiap firman yang kita dengar, bahkan di malam hari ini sebelum kita beristirahat, itu berkuasa membersihkan ya hati kita, membersihkan pikiran kita, bahkan membersihkan hidup kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, malam hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat malam yang dahsyat, hari yang luar biasa, di mana sepanjang hari ini kami ditolong Tuhan dalam pekerjaan, aktivitas, kegiatan kami, sehingga kami boleh ada kembali untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat. Tuhan tolong kami, beri kami hikmat, berikan kami tuntunan arahan-Mu, sehingga kami belajar akan ketetapan firman Tuhan. Kami belajar untuk mau diatur oleh firman-Mu. Bersabdalah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hidup kita ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab jelas mencatat bahwa saudara menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Ya, berkat keselamatan saudara dan saya terima, berkat anugerah ya, saudara dan saya terima, berkat pemeliharaan saudara dan saya terima, berkat proses pun itu merupakan berkat saudara, itu pun kita terima. Jadi segala sesuatu yang kita dapati dari Tuhan Yesus, segala yang baik itu adalah berkat, blessing yang kita terima. Dan jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, berkat itu gak akan pernah tertukar. Sama-sama bilang sama saya, berkat saya dari Tuhan tidak pernah tertukar ya. Jadi kalau ada orang yang merasa, aduh pendeta saya dirugikan loh pendeta, tenang aja, kalau itu berkat dari Tuhan gak akan pernah lari daripada saudara ya, gak akan pernah lari. Gak akan pernah lari. Kalau kita tahu bersama itu menjadi milik anak-anak Tuhan, akan tetap ada untuk selama-lamanya buat anak-anak Tuhan. Jadi kalau saudara bilang, aduh ada orang yang ngerugiin hidup saya, ada orang yang mengkhianati saya sehingga akhirnya saya dirugikan. No. Saya percaya betul firman Tuhan dan amin. Dan ini yang malam hari ini saya mau bagikan buat saudara dalam 1 Tawarik 17 ayat 27. Perhatikan saudara. 1 Tawarik 17 ayat 27 bilang, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Perhatikan ayat selanjutnya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk berapa hari saudara? Berapa tahun? Selama-lamanya. Apa yang Tuhan berkati akan diberkati untuk selama-lamanya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama di rumah kita masing-masing, sama-sama bilang sama saya, apa yang Tuhan berkati akan diberkati untuk selama-lamanya. Haleluya. Yes. Jadi ingatlah firman Tuhan ini, kalau saudara adalah orang yang sudah diberkati di dalam Kristus Yesus, tidak ada satu orang pun yang bisa merugikan hidup saudara dan saya. Tidak ada satu bahaya pun dalam hidup saudara dan saya. Kalaupun ada sesuatu yang terjadi mungkin tidak enak, tidak nyaman buat daging kita, ingat segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendidik, mendewasakan dan memberkati kehidupan saudara dan saya. Jadi tujuannya adalah untuk ujung-ujungnya adalah mengalami berkat Tuhan. Ingat, berkat bukan hanya bicara tentang materi, proses pun berkat, pendewasaan iman pun berkat. Melalui masalah iman didewasakan, melalui pengkhianatan kita dikuatkan, melalui setiap badai kehidupan kita mengalami pengharapan yang baru dari Tuhan, perjalanan bersama dengan Tuhan. Itu pun berkat gitu loh saudara. Jadi yang perlu kita ingat hari ini, malam ini sebelum kita beristirahat, ketahuilah engkau orang diberkati. Dasarnya apa Pak? Saya adalah orang yang diberkati. Galatia 3 ayat 14 bilang begini, Yesus Kristus
telah membuat ini, telah mengalami penyalipan supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, sama-sama bilang sama saya, di dalam Yesus, berkat Abraham. Haleluya. Kita tahu bersama Bapak orang beriman, Abraham adalah orang yang diberkati Tuhan. Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai kepada kehidupan saudara dan saya. Karena apa? Karena apa yang Yesus buat. Karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dan kita yang sudah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berkat Abraham yang diberikan kepada Abraham itu turun dalam hidup saudara dan saya. Itu yang kita pegang. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi saya mau setiap kita anak-anak Tuhan mengerti. Karena gini, di hari-hari ini saya tahu ada banyak orang licik, ada banyak orang curang, ada banyak orang yang berusaha mengambil keuntungan dari hidup saudara dan saya. It's okay. Engkau tetap orang diberkati, dan orang yang diberkati akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Dan tidak ada yang bisa mencuri berkat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kalaupun sampai terlihat itu terjadi, berarti Tuhan sedang melakukan sesuatu yang dahsyat untuk memberikan another blessing, berkat yang lain dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Amin. Itu yang Tuhan mau untuk kita menyadari. Dan ini yang saya mau bagikan malam hari ini, supaya konsep kita tentang berkat itu benar, ya. Ingat, berkat bukan hanya berbicara tentang materi. Keselamatan yang diberikan itu berkat terbesar, saudara. Anugerah Tuhan itu berkat terbesar. Ya, sehingga akhirnya kita mendapatkan kasih karunia keselamatan yang diberikan melalui pengorbanan kayu salib. Dan berkat pemeliharaan pun termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu terbukti. Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Iya kan? Dengan kata lain, kita perlu tahu bersama bahwa hidupmu ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupmu diberkati. Sekalipun Yesus bilang begini, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Memikul salib pun berkat, saudara. Jadi jangan pikir pikul salib menderita, pikul salib susah. Memikul salib itu berkat. Kenapa saya katakan berkat? Engkau merasakan bagaimana dibentuk, diproses, didewasakan, dididik untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa di balik setiap apa yang menjadi proses salib itu. Saya ajak setiap kita anak-anak Tuhan untuk mengingat hal ini, ya. Ingat, tidak ada orang yang bisa merugikan hidupmu. Ketika engkau ada di dalam tangan Tuhan, semua dipakai untuk mendatangkan kebaikan. Kunci satu, jangan merugikan orang. Ketika engkau merugikan orang lain, jangan salah kalau jangan kaget kalau engkau mengalami kerugian, karena apa yang hukumnya jelas. Apa yang kau lakukan kepada orang lain itu yang akan engkau alami. Apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Segala sesuatu yang kau inginkan orang lain lakukan kepadamu, Yesus bilang lakukan itu kepada mereka. Gitu ya saudara. Jadi saya ajak setiap kita untuk mengerti hal ini. Engkau adalah orang-orang yang selama-lamanya mengalami berkat Tuhan. Sama-sama taruh tangan kananmu di atas kepalamu. Ayo. Sama-sama bilang sama saya adalah orang yang diberkati selama-lamanya. Sama-sama bilang sama saya adalah orang yang menerima keberkatan Tuhan selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan. Ini adalah berkat istimewa bagi kami. Bahkan ketika kami menerima kasih karunia keselamatan yang Allah berikan dalam Kristus Yesus Tuhan kami, berkat Abraham itu sampai kepada kami. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam anugerah, hidup dalam kasih karunia, hidup dalam keberkatan. Dan apa yang diberkati oleh Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Kami imani dalam nama Yesus, tidak ada sesuatu pun yang bisa mengambil berkat Tuhan dalam kehidupan kami, karena itu sudah dimateraikan oleh firman. Aku ucapkan berkat buat anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus, kekuatan, pengharapan, damai, sukacita terus mengalir di hati kami. Bahkan yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terakhir sebentar kami akan beristirahat. Kami percaya ada kasih karunia, ada anugerah Tuhan atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat saudaraku, dan Tuhan memberkati.